Dalam One Piece ada banyak sekali karakter dengan berbagai kekuatan yang unik dan menarik. Sebagian besar kekuatan yang dimiliki karakter-karakter di One Piece merupakan hasil dari memakan buah iblis. Buah iblis memang merupakan salah satu sumber kekuatan yang diincar banyak pihak, sehingga banyak pihak yang kadang menginginkan kekuatan dengan memakan buah iblis. Setelah memakan buah iblis, maka akan dikaruniai kekuatan dan kemampuan yang spesial. Namun, ada juga beberapa karakter yang mendapat kemampuan buah iblis yang didapat dengan tidak sengaja memakannya, tidak sengaja menelan buah iblis, bahkan asal makan saja tanpa tahu yang dimakan ternyata buah iblis atau dengan cara yang lain. Pertama, Luffy. Di bar milik Makino, penjahat Gunung Higuma menghina Shanks, namun malah Shanks dan krunya tertawa terbahak-bahak. Luffy yang kesal lantas memakan buah yang ada di peti kecil. Luffy memakan buah iblis tersebut dengan lahap dan tanpa merasakan rasa yang aneh atau tidak enak, seperti ketika orang-orang memakan buah iblis. Shanks yang melihat Luffy pun awalnya tidak ngeh atau sadar, namun dia pun kemudian sadar bahwa Luffy ternyata memakan buah yang ada di dalam peti kecil. Shanks yang kaget karena yang dimakan Luffy adalah buah iblis. Shanks kemudian membalikan badan Luffy dan berusaha mengeluarkan buah yang dimakan Luffy. Namun Shanks sudah terlambat, tubuh Luffy malah melar seperti karet. Kemampuan buah iblis tersebut sudah menyatu dengan tubuh Luffy. Luffy pun akhirnya memperoleh kekuatan buah iblis Paramecia Gomu Gomu no Mi. Seiring berjalannya cerita, ternyata identitas sebenarnya buah yang dimakan Luffy adalah buah iblis tipe Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Dewa Matahari Nikah. Kedua, Buggy. Saat muda, Buggy menjadi kru bajak laut Goldie Roger. Buggy muda sangat dekat dengan Shanks muda. Mereka berdua memang terlihat sering berantem dan bertengkar bahkan untuk hal-hal kecil, seperti lebih dingin mana antara kutub utara dan kutub selatan. Namun karena hal tersebut, mereka jadi memiliki kedekatan yang lebih. Sampai suatu malam, Buggy yang sangat terobsesi dengan harta karun tidak sengaja menelan buah iblis. Dia berniat pergi dari kapal Oro Jackson dan akan menjual buah iblis. Di tangan kirinya memegang buah iblis, di tangan kanannya memegang peta harta karun. Shanks kemudian mengagetkan Buggy, sehingga Buggy menyembunyikan buah iblis di mulutnya. Kemudian Shanks pergi. Namun tak lama Shanks kembali dan membuat Buggy terkejut lagi hingga buah iblis di mulutnya tertelan semuanya. Buggy tentu kaget, terlebih lagi peta harta karunnya jatuh ke air laut. Buggy melompat ke laut mengambil peta harta karun dan langsung tenggelam karena efek menelan buah iblis. Setelahnya Buggy tentu menjadi pengguna buah iblis tipe Paramecia Bara-Bara no Mi. Buggy sangat kecewa, dia menjadi pengguna buah iblis yang artinya tidak dapat berenang lagi di lautan dan juga kehilangan peta harta karun miliknya. Ketiga, Trafalgar Law. Law sebenarnya tidak ingin memakan dan menjadi pengguna buah iblis. Sewaktu kecil, dia mengidap penyakit Amberlid Syndrome yang tidak bisa disembuhkan, yang akan merenggut nyawanya ketika Law berusia 13 tahun. Kemudian, karena kepedulian dan usaha Don Quixote Rocinante atau Corazon saat itu, pada akhirnya nyawa Law bisa diselamatkan dan Law tumbuh menjadi bajak laut hebat sekaligus dokter bedah. Dahulu, Rocinante memaksa Law memakan buah iblis tipe Paramecia Openomi yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit Amberlid Syndrome dan menyelamatkan nyawa Law. Law awalnya tetap menolak memakan buah tersebut walaupun Rocinante terus memaksa dengan memasukkan buah tersebut ke dalam mulut Law. Pada akhirnya, Law merasakan rasa yang tidak enak sebuah buah iblis dan menelan buah iblis tersebut hingga tak tersisa. Sehingga saat itu dia telah menjadi pemakan buah iblis. Keempat, Chopper. Awalnya Chopper adalah seekor hewan rusa kutub. Hidung birunya membuat dia dikucilkan oleh kelompok rusanya sehingga tidak memiliki teman. Suatu waktu, Chopper memakan buah iblis tipe Zoan tanpa model. Itu membuat Chopper bisa berubah ke dalam wujud manusia dan berbicara layaknya manusia normal. Karena Chopper adalah hewan asli yang memakan buah iblis, tentu saat memakan buah tersebut, Chopper tidak tahu menahu bahwa yang dimakannya adalah buah yang dapat memberi kekuatan dan kemampuan. Kelima, Kosuki Momonosuke. Momonosuke yang dikirim ke masa depan oleh ibunya akhirnya tiba di masa depan bersama samurai pelindungnya. Namun karena suatu kejadian mereka terpisah. Momonosuke ada di suatu lokasi di Pulau Panghazard. Karena rasa lapar, Momonosuke mencuri makanan dan mendapatkan sebuah buah ada di sebuah ruangan. Tanpa pikir panjang, Momonosuke memakan buah tersebut. Tentu Momonosuke tidak mengetahui buah apa yang dimakannya. Ternyata itu adalah buah iblis tiruan ciptaan Vegapunk yang dianggap sebagai buah iblis gagal. Buah iblis tersebut diciptakan oleh Vegapunk dengan berdasarkan faktor garis keturunan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Uo Uo no Mi model Seiryu yang dimiliki oleh Kaido. Sehingga Momonosuke bisa bertransformasi menjadi wujud naga seperti Kaido. Memang ada perbedaan antara wujud naga Kaido dan Momonosuke. Wujud naga Momonosuke berwarna pink, sedangkan Kaido dominan warna biru. Buah iblis tiruan ciptaan Vegapunk ini bisa dikatakan hampir sempurna. Tidak seperti buah iblis buatan Caesar Clone yang memiliki tampilan unik bagi yang berhasil dan efek ekspresi tertawa bagi yang gagal. Keenam, Yamato, anak Kaido. Yamato dari kecil memiliki pandangan dan prinsip hidup yang berbeda dengan ayahnya.
Dia memilih jalan yang berbeda dengan sang ayah. Yamato memiliki keinginan kuat menjadi seperti Kosuki Oden, bahkan menyebut dirinya sebagai Kosuki Oden. Yamato memakan buah iblis Mythical Swan Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Dahulu sebenarnya Yamato tidak mengetahui buah apa yang dimakannya. Yamato memakan buah tersebut hanya karena faktor kelaparan. Ternyata buah yang dimakan Yamato adalah buah iblis. Yamato pun kecewa. Yamato tidak bisa berenang sehingga tidak bisa berlayar. Namun di lain sisi, Yamato mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang ternyata sangat membantu dirinya meningkatkan kekuatan dan digunakan untuk membantu Kosugi Momonosuke dan aliansi dalam pertempuran akhir di Onigashima. Ketujuh, Jewelry Boni. Dalam chapter 1099, Jewelry Boni diketahui memakan buah iblis, namun tidak diketahui kapan dan bagaimana prosesnya Boni memakan buah iblis tersebut. Boni saja sampai terkaget-kaget dengan fisik tubuhnya yang dalam wujud dewasa. Begitupun dengan orang-orang di sekitarnya. Dari reaksi Boni, tentu dia tidak mengetahui bahwa buah yang dimakannya adalah buah iblis. Sebagai seorang anak kecil seusianya, menurutku Boni belum mengetahui tentang kekuatan buah iblis. Dalam SBS One Piece volume 107 diketahui bahwa nama buah iblis Boni adalah tipe paramecia Toshi Toshinomi. Namun dalam chapter 1099, salah seorang menilai bahwa Boni sepertinya memakan buah iblis Modo-Modo no Mi. Buah Modo-Modo no Mi dimiliki oleh Ain, murid mantan Admiral Zed, yang hanya muncul di One Piece Movie Set. Menurut kalian, siapa lagi karakter yang mendapatkan kemampuan buah iblis dari faktor ketidaksengajaan? Share di kolom komentar ya. Dan terima kasih.